Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indra. Oke, kita balik lagi. Kalau kemarin kita sudah mencoba menggunakan beberapa case Excel dan menjawabnya atau memecahkan masalahnya menggunakan AI ChatGPT. Nah, di video berikutnya ini kita akan melanjutkan juga tantangan kita, yaitu mengerjakan case-case atau masalah-masalah Excel dibantu atau mengerjakannya menggunakan AI yang kita berikan perintah untuk menyelesaikan tugas-tugas itu. Oke, oke, kita lanjut ya. Nah, ingat ya, sebelum kita memulai mengerjakan tugas Excel, kita harus tahu dulu komponennya untuk bertanya kepada AI gitu ya. Dan saya akan mengulang lagi. Ada formula atau rumus prompt atau cara untuk bertanya dengan AI, yaitu yang sudah saya rumuskan, sudah saya buat ya, yang seperti ini. Struktur prompt AI untuk Excel ya, khusus. Jadi saya sudah mencobanya beberapa kali, mentes, bahkan di video kemarin pun sudah saya coba tes juga. Dan ini sudah sepertinya yang paling mendekati struktur prompt untuk AI bertanya tentang seputar Excel gitu ya. Apa aja? Itu ada 3 komponennya, yaitu konteks, yaitu memvisualisasikan data Excel dalam bentuk teks atau kalimat. Karena nanti bertanyanya menggunakan teks ya. Jadi gimana caranya kita menggambarkan, mendeskripsikan tabel data itu dalam bentuk teks. Nah, itu namanya konteks. Saya sebutnya konteks. Dan yang kedua adalah tujuan atau goals. Goals ini adalah gimana caranya kita mendeskripsikan keinginan kita atas sebuah data tersebut. Kita ingin mengambil data kah, merubah format kah, atau mengkali kah, atau membagi kah, atau mengurangi kah. Nah, itu adalah tujuan kita dalam pengerjaan Excel-nya. Oke, konteks, tujuan, dan yang ketiga adalah tugas atau task. Ya, tugas ini adalah perintah yang akan kita berikan kepada AI, kepada ChatGPT misalkan AI-nya untuk melakukan tugas yang kita inginkan sesuai dengan goals kita ya. Jadi apa sih yang baik atau rekomendasi apa sih dari AI ini yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan masalah Excel kita. Nah, seperti itu ya. Strukturnya seperti ini, mari akan kita coba implementasikan, akan kita coba terapkan. Oke, kita lanjut. Kalau gitu kita masuk ke case berikutnya, yaitu tanggal. Nah, mungkin teman-teman sering ketemu juga seperti ini ya. Ada kolom tanggal, tapi kok nggak format tanggal ya. Ya mungkin ini sederhana ya, tinggal ngerubah formatnya aja sebenarnya. Kalau yang sudah pernah belajar Microsoft Excel, atau sudah jago, atau sudah tahu basic ya. Tapi buat teman-teman yang pemula nih, gimana caranya ya? Nah, ya udah, nggak usah berpikir. Kalau bisa nanya, ngapain mikir gitu kan ya. Nah, mari kita tanya ke AI ChatGPT. Oke, mari kita buat pertanyaannya dulu ya. Oke, kita lanjutkan saja tadi di sini, di kolom sini ya. Kita ketikkan, saya memiliki data Excel ya. Nah, ini baru kita gambarkan nih ya. Deskripsinya sebuah datanya ya. Saya memiliki data Excel pada kolom berapa? Kita lihat di data Excel-nya. Nah, ini dia di kolom B, tapi kan mulainya startingnya B2 ya. Di sini tuh B2. Nah, ini box name cell-nya itu B2 sampai B36 gitu ya. Nah, kita deskripsikan deh. Kolom B2 sampai B36 ya, B2 sampai B36 berisi tanggal ya. Boleh dijelasin boleh enggak, sebenarnya diisi tanggal aja nggak apa-apa, tapi kalau mau detail ya jelasin berisi tanggal penjualan. Nah, seperti itu ya, cukup. Nah, ini sudah menggambarkan nih tabelnya. Nah, sekarang ini kan konteksnya, kita ingin membuat goals-nya, keinginan kita, yaitu apa? Saya ingin merubah format tanggal tersebut menjadi seperti ini. Nah, kutip. Ya, kenapa dikutipin? Karena ini akan menjelaskan sebuah format gitu ya. Format apa yang mau kita buat? Yaitu ada tanggal, bulan, tahun gitu ya. Nah, biasanya kita tulis seperti ini, format seperti ini. Tanggal, garis miring,
bulan, garis miring, tahun. Nah, kasih contohnya. Contohnya seperti ini hasilnya. Nah, kutip. Misalkan tanggal berapa? Misalkan ini tanggal 20 garis miring 07 garis miring 2025. Nah, misalkan ya. Nah, seperti ini contoh hasilnya seperti ini gitu. Nah, oke. Sudah detail nih. Keinginan kita sudah tahu, kita ingin merubah formatnya. Dengan formatnya seperti apa, kita kasih tahu contohnya, oh jadinya seperti ini gitu ya. Dan tugasnya sama ya. Kalau tadi kita nggak tahu nih pakai rumus atau pakai fitur, atau bisa jadi dua-duanya, ya kita nggak tahu ya. Nah, makanya kita tuliskan. Nah, sama, kalau gitu kita copy aja dari yang sebelumnya ya, untuk mempersingkat video ini ya. Kita rumus yang ini sama, yaitu rumus dan ke format rumus kita menggunakan pemisah apa gitu ya. Kita copy aja di sini, kita tempel di pertanyaan atau kolom chat yang barunya, oke ya. Nah, seperti ini ya. Konteksnya adalah saya memiliki data Excel pada kolom B2 sampai B36 berisi tanggal penjualan. Nah, ini adalah kebutuhannya atau goals-nya. Saya ingin merubah formatnya menjadi format seperti ini, tanggal, bulan, tahun. Contohnya seperti ini. Nah, kita pengen dikasih tahu rumus apa atau fitur apa yang cocok. Dan bahasa kita adalah, pemisahnya adalah titik koma. Nah, oke ya. Konteks sudah ada, goals sudah ada, akses sudah ada. Tinggal kita enter. Nah, coba kita lihat jawabannya. Nah, untuk merubah format seperti, nah ini bahasa Excel ya, DD, MM, YY. Nah, gitu, tidak perlu rumus. Kata dia, kata AI-nya, kamu tidak perlu rumus, cukup gunakan format cell aja, format cell formatting. Nah, gimana caranya? Nah, oke, kita baca dulu aja semua perintahnya deh ya. Klik kanan, setelah di blok, klik kanan, pilih format cell, pilih tab number, pilih kategori custom. Pada kolom tipe tag, ketikin ini. Oh, oke, pilih custom ya, atau number. Oke, kita coba ya. Kita blok kolomnya, kita klik kanan, pilih format cell ini. Oke, kita pilih number. Baru tadi pilih custom ya, custom. Nah, ketikin kode yang tadi gitu ya. Nah, kita pindah lagi ke sini, kita salin kode yang ini. Ctrl C. Nah, di sini ya, kita paste. Nah, seperti itu, custom. Seperti ini, klik OK. Nah, lihat. Tanggalnya berubah dan ini bisa kita cerna ya. Oh, berarti tanggal 3 bulan 10 ya. Ini bulan 10 semua, tanggalnya beda-beda. Oke, seperti itu. Dan masalah kita yang kedua terpecahkan menggunakan fitur ternyata, bukan menggunakan formula. Oke, mungkin buat teman-teman yang tahu dasarnya atau bisa Excel dasar atau intermediate pasti ngeliat cara ini lah, ngapain begitu, tinggal begini, tinggal klik ini, tinggal kayak gini. Iya, itu buat teman-teman yang sudah tahu ya, yang sudah paham, sudah tahu dasarnya atau sudah intermediate, bahkan yang udah jago ya. Itu ngapain begitu pasti jawabannya ya. Ini adalah untuk orang yang pemula, baru pertama kali menggunakan Microsoft Excel gitu. Dia nggak tahu caranya, nggak tahu tuh klik mana ya. Yang dia tahu adalah ada yang ngasih tahu, ada yang ngajarin. Siapa? AI ini. Dan jawabannya ternyata langkah-langkah yang diberikan AI pun menjawab permasalahannya dia ya. Seperti itu ya. Jadi mohon toleransinya dan lebih bijak lagi untuk mensupport teman-teman kita yang memang masih pemula, karena video ini ya dikhususkan untuk pemula yang memang malu bertanya, yang butuh cepat mengerjakan data tapi waktu belajarnya terbatas. Nah, bisa menggunakan alternatif bertanya kepada AI. Seperti itu ya. Oke. Nah, itu dia pelajaran kita hari ini ya. Belajar menggunakan Excel dengan AI.
AI yang saya pakai di sini adalah ChatGPT. Oke, mungkin teman-teman bisa mempraktekannya, mencobanya. Kalau yang berhasil boleh komen, atau yang punya prompt berbeda atau struktur pertanyaan berbeda boleh, atau yang punya masalah Excel yang lainnya mau ditanyakan boleh juga ya, komen aja. Nanti kita diskusi bareng lagi, kita lanjutkan lagi pelajaran kita belajar menggunakan Excel dengan AI ChatGPT. Oke, jadi kalau menurut saya kalau bisa bertanya ngapain mikir. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Thank you.